Selamat pagi teman-teman, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan JB Cerdas. Pada saat ini kita akan melakukan uji protein. Tujuannya adalah menguji adanya ikatan peptida dan cincin benzen yang terdapat pada protein. Kita akan menggunakan dua uji. Yang pertama kita nanti akan melakukan uji dengan biuret dulu. Kemudian yang kedua adalah uji dengan xanthoproteat. Kita tahu semuanya bahwa protein itu merupakan polimer yang terbentuk dari monomer-monomer asam amino melalui polimerisasi kondensasi. Nah, teman-teman, akan saya perkenalkan dulu peralatan dan bahan yang dipakai untuk uji protein pada hari ini. Yang pertama, kita akan menggunakan alat-alat adalah tabung reaksi, dan dalam rak tabung ada 5 buah. Kemudian kita menggunakan penjepit tabung, lalu ada lampu spiritus dan korek. Kemudian pipet tetes yang sudah terhadap pada bahan-bahan dan juga larutan yang mau kita pakai. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah tembaga 2 sulfat 1%, kemudian larutan NaOH 0,1 m, lalu larutan pekat asam nitrat, kemudian larutan NaOH 1 m. Kemudian bahan yang akan kita uji terdiri dari bahan-bahan A, B, C, D, dan E. Teman-teman, mari kita mulai praktikum kita. Yang pertama kita akan melakukan uji protein menggunakan uji biuret. Pertama, ambil tabung reaksi, kemudian masukkan bahan A atau sampel A. Satu mili. Kita kembalikan. Anda perhatikan, Anda amati warnanya. Kemudian ambil reaksinya, larutan tembaga 2 sulfat 1%, diteteskan dalam tabung reaksi. Kemudian kembalikan, tambahkan NaOH 0,1 m, 2-3 tetes. Kemudian digocok, gocok, masukkan dalam ini tabung, ini rak tabung, kemudian diamati. Anda amati perubahan warnanya. Kemudian yang kedua, ambil tabung reaksi yang kedua untuk menguji bahan yang B. Ambil, kita masukkan bahan B. Kita kembalikan, Anda amati perubahan warnanya. Kemudian tambahkan dengan reaksi tembaga 2 sulfat. Tambahkan larutan NaOH 0,1 m, 2-3 tetes. Anda gocok, lalu diamati. Kemudian ambil tabung reaksi yang ketiga untuk bahan C. Kembalikan, tambahkan larutan tembaga 2 sulfat, tambahkan larutan NaOH 0,1 m, dan digocok. Berarti dan kita ambil
tabung reaksi yang keempat untuk bahan D. Bahan D. Kembalikan. Dan tambahkan larutan tembaga 2 sulfat. Tambahkan larutan NaOH 0,1 m. Kemudian digocok. Nah, kemudian kita ambil tabung reaksi yang kelima untuk bahan E. Kita kembalikan, ya. Tambahkan reagen. Tambahkan NaOH 0,1 m. Anda amati perubahannya. Nah, teman-teman, kita sudah mempunyai 5 buah tabung reaksi. Jadi dari bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, bahan E. Anda catat dalam tabel perubahan warna yang terjadi dibandingkan dengan bahan-bahan yang ada. Di ini tabung A terjadi perubahan warna biru, B juga biru, C biru, D biru, dan ini yang E juga biru. Sekarang kita akan melakukan uji yang kedua. Kita siapkan tabung reaksi yang masih kosong. Yang kedua ini membutuhkan waktu yang agak lama, ya. Dan yang kedua adalah uji protein menggunakan uji santoproteat. Ya. Jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan. Jadi untuk biuret ini uji protein untuk mengetahui adanya ikatan peptida berwarna biru. Yang kedua kita menggunakan uji protein menggunakan uji santoproteat. Ya. Ini untuk mengetahui adanya cincin benzen. Teman-teman, mari yang pertama kita ambil tabung reaksi pertama. Sama, ya, kita ambil bahan atau sampel yang A. Dan kita kembalikan. Nah, teman-teman, nah sekarang kita membutuhkan adalah asam nitrat. Jadi ditambahkan berapa tetes asam nitrat. Kemudian kita jepit pakai penjepit tabung. Dan sebentar. Nah, kita siapkan dulu ini pembakar spiritusnya. Demikian. Teman-teman, untuk menyalakan pembakar spiritus kita menggunakan korek. Jadi teman-teman perhatikan untuk selalu berhati-hati, ya. Jadi karena kita melihat itu jangan sekali-sekali kita meminta api dari temannya, tetapi kita adalah menggunakan korek. Kemudian kita panaskan. Perhatikan cara pemanasannya, teman-teman. Jadi dipanaskan 1 sampai 2 menit. Ini panaskan. Supaya pemanasan ini merata, maka selalu dilakukan digojok terus, ya. Jadi supaya apa? Tidak terjadi penggumpalan. Jadi ini digojok terus. 1-2 menit.
Setelah itu sudah pemanasan 1 sampai 2 menit. Dan kita tambahkan NaOH 1M. Kita tambahkan NaOH 1M. Lalu digocok. Nah, silakan diamati perubahannya ya, nanti kita lihat ya. Ini terjadi perubahan warna kuning hingga kecoklatan, kuning kecoklatan. Kita letakkan. Kemudian kita ambil tabung reaksi yang kedua, kita jepit ya sekarang. Kemudian kita ambil bahan B. Oke. Kembali kan. Tambahkan asam nitrat pekat ini. Kemudian kita panaskan, sama di cara kerjanya sama tadi ya. Teman-teman perhatikan untuk pemanasan ini jangan sampai diarahkan ke, misalkan itu nanti pada saat teman-teman bersama-sama teman yang lain, jangan diarahkan ke teman, tetapi diarahkan ke tempat yang kosong, supaya kalau terjadi ini mendidih lalu terpaksa mengeluarkan, dan itu tidak mengenai temannya, tapi mengenai tempat yang kosong. Selalu digoyang ya, ini dah, lalu gak mangat-mangat ya. Dah, kita biarkan dulu ya. Kita menunggu supaya agak dingin. Lalu ambil tabung reaksi yang ketiga, yang C ya. Untuk bahan C kan kembalikan dan tambahkan asam nitrat pekat dan panaskan ya, seperti biasa kita panaskan. Teman-teman, apa ini kenapa harus dipanaskan? Karena ini dipakai untuk mendestruksi struktur protein tersebut ya, jadi merusak jaringannya. Selalu digoyang supaya tabung reaksinya tidak pecah, juga pemanasan merata. Ini sudah mendidih, lalu kita biarkan biar dingin dulu. Kita ambil tabung reaksi yang keempat, dijepit. Ambil bahan D, dan tambahkan asam nitrat pekat dan panaskan. Dipanaskan sambil digoyang supaya pemanasannya merata. Kita
taruh di tabung reaksi rak tabung. Kita ambil tabung reaksi yang E, kita jepit dengan penjepit tabung, kemudian ambil bahan E, kita kembalikan, tambahkan asam nitrat pekat, kita panaskan. Untuk selalu diingat, pemanasannya selalu digoyang supaya pemanasannya merata sehingga tabung reaksi tidak pecah dan juga cepat dalamnya. Nah, kita turunkan dari api, taruh di rak tabung. Kita matikan apinya. Dan teman-teman, mari kita lihat mulai dari tabung A tadi yang pertama ini sudah dingin. Lalu kita tambahkan beberapa tetes dengan NaOH. Digojok. Amati perubahan warna yang terjadi. Ya tadi, ya, jadi kita taruh tabung reaksi, kemudian tabung reaksi yang kedua, tambahkan beberapa tetes NaOH, digojok. Amati perubahan warna yang terjadi. Kemudian tabung reaksi yang C, tambahkan. Dengan NaOH 1M lalu digojok. Tabung reaksi yang D, digojok. Amati perubahan warnanya. Dan yang E, nah, teman-teman, jadi kita sudah mempunyai dua reaksi. Yang pertama menggunakan uji biuret, lalu yang kedua menggunakan uji xanthoproteat. Yang biuret untuk mengetahui adanya ikatan peptida, ini yang xanthoproteat untuk menguji mengetahui adanya cincin benzen dalam protein. Nah, silakan dari warna-warna yang ada dalam tabung reaksi ini silakan dimasukkan dalam tabel pengamatan untuk didiskusikan. Jadi untuk didiskusikan. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di lain waktu dengan percobaan yang lainnya. Terima kasih, tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar terus-menerus. Terima kasih.